Cek, cek. Bisa terdengar suara saya? Baik, oke. Ini tapi kok videonya pada... eh, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini adalah minggu pertama ya. Kita kuliah komputasi awan. Aneh ini mata kuliahnya kalau di Indonesia kan komputasi awan. Kemudian eh kelas 3G ya, bener. Iya, saya khawatirnya tadi sudah jam 7.50 kok masih kosong ini apakah saya salah kelas atau gimana? Tapi saya cek sih sudah benar ya ininya apa jadwal saya dan tidak ada yang konfirmasi nih. Oke, is oke nggak apa-apa. Eh, tapi sepertinya ini wajah-wajah yang sudah pernah saya lihat ini sebelumnya. Ada beberapa yang eh, apa produk lama gitu ya. Atau yang baru juga ada juga ini. Oke, yang masih off silakan di on kan. Nanti kita ada sesinya yang untuk off cam juga ada, jangan khawatir. Tapi kalau yang pertama ya harusnya on ya, untuk memastikan saya ini benar-benar menghadapi is human atau bukan itu ya. Jangan-jangan bukan ini. Oke. Nah ini saya akan share screen ya. Ada beberapa hal yang penting harus saya sampaikan di awal sebelum kita mulai untuk ininya, untuk kuliahnya. Oke, ini desktop 2. Sudah terlihat belum layar saya? Belum ya? Baik, baik. Oke. PowerPoint. Loh, desktop. Oke. Sudah kah? Baik. Oke. Ini saya. Oke, nanti ini ya, apa? Ini coba saya rekam juga biar nanti saya upload ininya hasil rekamannya untuk bisa diputar ulang. Nah, tetapi sebelum kita mulai kuliahnya ada beberapa hal yang akan coba saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini sendiri. Nah, oke. Nah, ini ada gini ya, seperti biasa kalau pertama itu biasanya perkenalan ya, walaupun sebenarnya saya beberapa tadi sudah paham ya, tapi nggak apa-apa lah, anggap aja belum paham gitu. Nah, ini yang ya, agenda kita hari ini seperti ini, nanti kita ada perkenalan, kemudian ada kontrak kuliah, penilaian, dan tool yang akan kita gunakan nanti apa, tapi hari ini tetap nanti kita ada hand on ya, karena ini mata kuliah ya hibrid lah antara teori dan praktikum. Sedangkan waktunya itu hanya 4 jam. Menurut saya sih kurang itu ya. Apa ya paling nanti kita
normalnya nanti kita 1 jam teori, kemudian rekan-rekan 2 jam hand on untuk praktikum, 1 jam terakhir nanti kita konfirmasi untuk memastikan apa yang telah dilakukan rekan-rekan ini sudah sesuai atau belum, atau misalkan ada kendala atau yang lainnya nanti di sesi terakhir. Nanti kita akan seperti itu. Di sesi ya di jam kedua, jam ketiga itu kan sesi hand on, ya silakan nanti boleh off cam juga boleh sambil rekan-rekan mengerjakan apa yang menjadi apa tugas atau apa ya job sheet lah seperti itu, seperti praktikum. Ini nah ini nama saya ya, nama saya ini, kemudian apa nomor teleponnya juga, kemudian email ada, bisa dilihat nanti saya share juga. Untuk datanya ini ada apa GitHub saya, ada blog saya juga ada di sini. Nanti kalau misalkan mau menghubungi saya silakan bisa Telegram, WhatsApp ya. Kalau telepon kayaknya jarang deh ya. Silakan, nggak apa-apa, disampaikan aja kalau misalkan ada yang mau kita diskusikan. Silakan, saya insya Allah open gitu ya, asalkan masih jam kerja. Tapi kalau misalnya di luar itu, kalau misalnya mendesak ya harus saya apa bantu untuk menjawab. Nah, ini data saya, ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Gimana? Cukup, oke, cukup ya. Nah, kemudian saya juga kepingin tahu teman-teman juga ini. Hmm, oke, saya cek dulu ya. Yang ini di sini di daftar saya ada 27. 27, kemudian yang join sini 29. Ini ada oh, oke oke oke, berarti data saya ini belum update ya. Oke lah, saya cek dulu ini. Yang pertama Maulidi. Oke. Ini pakai handphone atau gimana, Mas? Laptopnya kenapa? Hah? Oh, oke. Ini karena praktikum dan modelnya menggunakan cloud platform, nanti nggak memungkinkan Mas kalau pakai handphone. Oh, oke oke. Tapi buat praktikum bisa ya? Oke. Ya harus bisa, Mas. Kemudian Ahmad Zainal. Ahmad Zainal yang mana ini? Coba resen, Mas. Saya belum menemukan ini. Mana, Mas, videonya? Videonya mana? Nah, ini lagi di mana, Mas, ini? Hah? Lah, Anda tahu nggak jadwalnya sekarang kuliah? Ini sekarang pasti Anda mungkin pakai kaos ya. Oke, Mas, tolong besok ya disampaikan ya. Harusnya sih orang tua Anda paham ya, kecuali kalau memang sangat mendesak gitu. Ya. Kemudian ada Alfi. Alfi. Mana nih Alfi? Oke, oh. Oh, siap, siap. Siap.
Kalau di kelas ini siapa ini ketua kelasnya? Oh, Dito ya. Oke. Kelas satu, kelas 3G ini dikelompokkan daerah mana aja Dito? Satu daerah. Oke. Malang semua berarti ini ya? Malang semua? Oke. Ya semoga nanti segera ini ya pandeminya ya, biar nanti kita bisa apa masuk di kampus. Alfi sudah. Argian? Mm-mm. Oke. Coba Mas Anda agak mundur ini pakai kaos atau enggak ini? Oke. Nah gitu kelihatan rapinya bajunya itu. Oke, makasih Mas. Oke, kemudian ini saya baca. Nah, ini kontrak kuliah kita, selama 17 minggu ya. Nah, kalau menurut saya sih ini lumayan apa ya, berat ya ininya, apa materinya seperti itu, tapi ya ini yang memang lagi dibutuhkan di ini di industri ya, dan teknologi-teknologi seperti ini yang memang sekarang lagi ngetren, lagi viral, lagi vokal. Banyak sekali apa layanan-layanan atau model-model seperti ini yang ditawarkan gitu. Nah, ini minggu pertama yaitu nanti tentang lingkungan cloud. Kemudian nanti kita apa lab mingguannya nanti kita akan set up akun di cloud. Nanti rekan-rekan akan registrasi sebuah akun di cloud. Kemudian nanti akan apa? Kita akan bahas tentang layanan cloud, service-service apa atau layanan yang ditawarkan oleh cloud ya. Ya dalam hal ini nanti spesifik ke layanan platform tertentu gitu ya. Tentunya nanti antara satu platform dan platform lainnya jelas beda. Tapi secara umum sama gitu. Kemudian ada IaaS artinya infrastruktur as a service. Di sini nanti lab mingguannya membuat sebuah VM atau virtual mesin atau ya rekan-rekan membuat sebuah ibaratnya nginstall sebuah laptop atau komputer mesin di dalam cloud gitu. Itu kemudian ada virtualan cloud network gimana kita melakukan konfigurasi firewall atau security group. Misalkan oh standarnya kalau di web itu kan 80 ya. Nah, 80 ini eh, defaultnya atau bawaannya ini dia tidak bisa diakses, harus kita setting security-nya gitu. Artinya buka buka tutup port, dia bisa diakses dari mesin ini, mesin itu kayak gitu. Nah, ini nanti di minggu keempat. Nah, kemudian ada yang minggu kelima itu PaaS nanti kita akan kita bahas yaitu terkait dengan platform as a service. Nanti kita akan mencoba upload kode kita itu di dalam sebuah ini ya platform as a service ini. Oke, kemudian nanti minggu keenam ini ada kuis, yaitu kuis satu nanti diharapkan rekan-rekan bisa mendeploy atau bisa memasang sebuah project open source. Nah, sebenarnya open source ini opsional kalau misalkan rekan-rekan sudah punya project gitu nanti bisa juga diupload di VM. VM-nya ini VM yang ada di cloud ya, bukan VM yang ada di lokal. Itu kemudian ada SaaS atau SaaS ini software as a service. Di sini nanti kita akan mencoba merancang sebuah solusi untuk software as a service. Kemudian yang kesembilan di sini kita nanti diskusi tentang cloud storage, gimana penyimpanan di sebuah cloud. Kita tahu sendiri banyak sekali tawaran-tawaran ya seperti misalkan Google Drive itu kan storage juga, tapi nanti kalau yang di layanan yang lain seperti apa gitu. Dan goalnya, labnya nanti kita akan membuat sebuah static web halaman HTML biasa yang statis di cloud storage. Kemudian yang untuk UTS-nya karena kita lebih ke praktikum ya,
Artinya hard skill yang dibutuhkan, bukan hanya teoritis. Nanti kita akan mencoba mendeploy project open source ini. Nah, kemudian project open source-nya ini akan digabungkan, dikombinasikan dengan eh, layanan cloud storage, penyimpanan di dalam cloud. Itu untuk yang 10 minggu di awal, kemudian untuk selanjutnya selanjutnya nanti kita akan belajar tentang dengan kontainer ya. Kontainer itu bukan mobil kontainer yang bak apa yang ininya panjang, rodanya banyak itu bukan, tapi ini sebuah virtualisasi, teknologi virtualisasi untuk mendeploy, untuk apa mengisolate aplikasi-aplikasi kita di dalam sebuah ini virtualisasi. 11-12 masih membahas tentang kontainer. Nah, kemudian yang ke-13 ini terkait apa CI/CD ya. CD ini bukan bukan compact disk atau bukan dalam tanda kutip celana dalam gitu ya. Ini adalah sebuah siklus pengembangan software untuk melakukan otomatisasi dalam deployment, dalam pengembangan gitu. Artinya kalau otomatisasi jadi nanti ya apa hand on-nya sedikit, tapi yang menginstall, mendistribusikan itu sudah apa? Sudah tool atau software atau teknik-teknik tertentu. Bukan kita misalkan apa copy project kita kemudian diupload di domain, itu enggak seperti itu, tapi nanti misalkan kita hanya apa klik submit atau klik push ke repository, nanti dia langsung update ke server kita dan sudah apa project yang terakhir sudah berubah. Nah, kemudian 14 ini ada serverless computing. Yang kita tahu bahwa ya kalau serverless computing ini nanti contoh yang sederhana, misalkan kita membuat sebuah program untuk menghitung luas bangun datar. Ini jalannya nanti di server seperti itu. Sama seperti seperti yang sebelumnya, ya kita hampir ini untuk deploy-nya pun harusnya secara otomatis. Karena tanpa menyentuh server gitu ya, karena di sini bunyinya serverless. Oke, yang ke-15 itu nanti deploy ke Docker ya, menggunakan apa? Image ya, virtualisasi tapi menggunakan Docker teknologinya untuk yang kuis kedua. Nah, kemudian yang 16, nah ini juga lagi vokal atau ngetren ya, terkait dengan high availability pada cloud, melakukan auto scaling baik itu apa up down atau secara vertikal atau horizontal, atau load balancer juga. Itu nanti kita akan manfaatkan di ininya di layanan cloud-nya. Kemudian yang ke-17 itu nanti kita akan ini ya, kita akan presentasi project, yaitu di sini adalah solve konfigurasi sesuai kebutuhan yang ditentukan. Nanti akan ditentukan apa yang harus dikonfigurasi, apa yang harus disetting pada project kita gitu. Sampai sini mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Iya. Oke, nanti kita di slide selanjutnya terjawab. PR buat saya. Yang lain? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ini atau sudah pernah menggunakan ini semua? Ada nanti dapat nilainya kalau sudah semua menggunakan. Putri, ada yang ditanyakan Putri? Belum? Oke. Baik. Nah, kemudian ini ya yang penting ini ya. Ini salah satu motivasi rekan-rekan mengikuti kuliah ya ini ya.
Salah satu motivasi saya bilangnya salah satu motivasi. Nah, kemudian untuk model penilaiannya nanti seperti ini ya. Jadi ada kuis, tugas, UTS, UAS di mana bobotnya bisa dilihat di sini. Untuk kuis tugasnya sama 20% dan untuk UTS UASnya itu 30% gitu. Kehadiran Pak gimana Pak, dinilai atau enggak? Kalau di saya enggak dinilai, tapi kalau di admin itu dinilai gitu. Oke. Clear ya, harusnya ini untuk penilaian. Nah, ini kemudian untuk toolnya nanti ini yang digunakan. Toolnya nanti kita menggunakan Oracle Academic atau AWS Academic, tapi ini masih uh, to be confirmed ya, artinya perlu dikonfirmasi yang ini AWS Academic. Tapi yang sudah pasti itu Oracle Academy. Gitu. Oke. Itu Dito sudah terjawab ya? Oke. Kemudian, nah ini saya minta tolong ini ke rekan-rekan semua biar nanti tidak biar nanti tidak dua kali jalan. Nanti silakan setor email Polinema ke ketua kelasnya. Nanti Dito tolong dikoordinasikan ya. Sekarang harusnya sekarang sambil dicicil sekarang. Emailnya kalau ini sudah punya email Polinema semua kan ya? Ya, artinya apa? Kenapa menggunakan email Polonima? Saya harapannya sih dengan menggunakan akun edukasi ini, domainnya nanti akan lebih cepat di approve, diterima sama ya ini Oracle tentunya. Gitu, karena saya daftarnya yang buat edukator juga menggunakan domain Polinema gitu. Nah, kemudian yang kedua ini minta tolong juga Dito, saya dibuatkan dibuatkan grup Telegram. Kemudian nanti saya dikirimi invitation linknya ya, gitu. Oke, semua sudah familiar kan ya menggunakan Telegram? Virus sudah install Telegram belum Virus? Sudah, mantap. Oke. Ya, kenapa harus menggunakan Telegram? Eh, karena kalau WhatsApp itu salah satu kekurangannya adalah ketika nanti misalkan ada yang posting, kemudian ada yang grup baru masuk, nanti nggak hilang ya, nggak kelihatan. Kalau menggunakan Telegram itu masih bisa kelihatan, jadi masih bisa scroll scroll ini scroll scroll mari scroll lihat di story masih bisa. Kemudian Telegram WhatsApp itu terbatas ya ininya, jumlah akunnya dan maksimal kalau nggak salah 255. Kalau yang Telegram itu lebih banyak lagi. Itu terkait dengan jumlah usernya. Kemudian kalau menggunakan Telegram kita itu ngupload file besar itu nggak masalah dan lebih mudah untuk organize-nya gitu. Dan kalau kita lihat grup-grup yang dia sifatnya teknis kebanyakan menggunakan Telegram gitu. Itu artinya biar kita membiasakan menggunakan Telegram gitu. Gitu sih. Oke. eh Oke, ada pertanyaan? Oke. Oke, sudah terlihat ya slide-nya? Oke, ini sekarang jam berapa? Jam 9. Nanti coba saya maksimalkan lah ya ini eh, 30 menitan misalkan. Baik, kita akan belajar ya teori ya terkait dengan apa itu lingkungan cloud. Artinya sebelum kita nanti
belajar lebih jauh apa itu cloud dan lingkungan. Kita akan belajar ekosistemnya itu seperti apa dari cloud itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih cloud computing di sini? Di sini sebentar nih, kenapa? Oke. Nah, di sini kita sering sering dengar ya, apa itu komputasi awan, apa itu cloud yang sering dibicarakan di sana sini. Sebenarnya cloud itu apa? Ya sebenarnya adalah sebuah ini ya, sebuah layanan yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kelas. Dalam hal ini adalah ya tadi komputernya, networknya seperti apa, yang basisnya cloud. Artinya secara fisik itu tidak di depan kita, secara fisik itu tidak ada di satu dimensi yang sama dengan kita, tetapi di sini nanti lokasinya atau tempatnya itu di internet gitu. Kenapa ini disebut dengan ya tadi ya disebut dengan cloud cloud computing. Artinya ya memang layanan-layannya untuk melakukan komputasinya di sini itu dilakukan melalui jaringan internet. Artinya kalau misalkan internetnya nggak ada ya nggak bisa gitu. Ini internet yang sudah menjadi kebutuhan yang wajib yang harus ada ketika ingin memanfaatkan layanan cloud itu sendiri. Oke, itu layanan cloud sendiri ya. Nah, di sini standarnya di sini ada beberapa ada beberapa langkah yang harus kita gunakan untuk melakukan ini ya, untuk melakukan utility dari tool-tool yang akan kita custom yang akan kita pergunakan ketika menggunakan layanan cloud. Nah, selain itu, cloud computing ini terdiri dari sebuah kumpulan yang terintegrasi, baik itu terintegrasi secara hardware atau sebuah jaringan ataupun bahkan software. Dan di sini sering ada istilahnya infrastruktur internet ya, yang dipanggil disebut dengan namanya platform. Nah, melalui internet ini nanti akan dilakukan komunikasi ya, terhubung untuk menyediakan ya tadi ya perangkat, software ataupun network sebagai kliennya. Jadi nanti hardware-nya, software-nya, network-nya ini akan terhubung ke internet. Kita nanti hardware-nya, software-nya ini yang ada di cloud melalui jaring internet nanti kita sebagai kliennya akan mengakses resource atau sumber daya tersebut. Nah, ya kita tahu ya bahwa ketika kita misalkan membuat sebuah infrastruktur, misalkan kita menyediakan hardware-nya, PC-nya, dan segala macamnya, software-nya atau network-nya itu kan sangat sangat ribet ya. Kalau di sebuah instansi aja biasanya kita butuh ruangan khusus yang di dalamnya ada rack servernya, ada servernya, kemudian kita harus setup jaringannya, seperti itu kan ini ya tidak gampang, tidak mudah dan tidak cepat untuk dilakukan. Nah, dengan adanya platform internet ini akan menyembunyikan, akan melakukan hide complexity dari tadi yang kita lakukan ketika kita menggunakan layanan cloud tadi. Nah, ya tentunya dengan begitu nanti kita atau seorang user ini akan lebih mudah, akan lebih simple dalam melakukan konfigurasi atau kita mengakses misalkan di sini contohnya menggunakan API atau application programming interface gitu. Nah, itu cara melakukan aksesnya. Nah, artinya di sini sebuah eh, platform ini itu menyediakan service ya yang bisa digunakan dimanapun, kemudian kapan saja dan di mana saja kita bisa menggunakan layanan tersebut. Artinya sudah tidak terbatasi, sudah tidak ada
batas, baik itu waktu, baik itu tempat atau lokasi mana aja. Nah, dan di sini ya kita tahu ya bahwa kita membayar itu ya apa yang kita gunakan, ya, atau di sini istilahnya pay for use and as needed, artinya yang kita butuhkan yaitu yang kita bayar gitu. Dan ini sifatnya ini lebih bisa di scale up atau scale apa di atau scale up dan down ya. Artinya misalkan kita nambah server gitu, nambah server atau misalkan speknya dinaikkan itu juga akan sangat mudah sekali menggunakan layanan cloud seperti ini. Beda halnya kalau misalkan secara manual ya, manual ketika misalkan mau di mau di scale up, artinya misalkan yang posisinya sekarang prosesornya i3, kemudian RAM-nya 8 GB, ternyata karena ada kebutuhan ya prosesornya misalkan di-upgrade, storage-nya di-upgrade. Nah, itu dilakukan scale up seperti itu. Ya kita susah, kita harus order dulu. Kemudian kalau upgrade seperti itu harus dimatikan dulu. Kalau biasanya kalau seperti itu dimatikan sih, di cloud juga dimatikan. Dimatikan dan butuh beberapa lama, nanti baru dipasang, itu butuh beberapa lama lagi gitu. Nah, kalau di sini ini akan elastik ya, akan cepat digunakan. Nah, untuk hardware dan softwarenya ini dia tersedia di publik. Kita bisa 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 memilih nanti hardwarenya seperti apa. Oh, ketika kita setup, oh hardwarenya saya kepingin pilih yang CPU-nya core-nya misalkan 2, 4 atau 8. Atau softwarenya saya kepingin install yang ini sudah tersedia. Standar lah ya kalau software ininya. Kalau software pendukungnya seperti, karena dia sifatnya seperti tadi, seperti infrastruktur tadi. Itu kalau untuk masalah hardware dan software itu dia pasti akan tersedia di publik. Ya tentunya nanti ada model-model yang dia sifatnya free atau open source, atau yang dia enterprise ya. Biasanya sih bayar kalau yang untuk kebutuhannya enterprise seperti ini. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa eh, cloud computing itu dia itu akan ini ya, akan menjadi akan menjadi yang membawai semua dari proses development dan servisnya. Jadi dengan menggunakan cloud ini kondisinya nanti dia yang menyediakan proses development dan layanan-layannya lewat menggunakan media internet tentunya. Dengan di sini nanti kita itu sudah kita fokusnya ya bisnis prosesnya saja, sudah, kita tidak memikirkan infrastrukturnya seperti apa, itu tidak perlu dipusingkan lagi. Nah, di sini beberapa karakteristik dari jumlah dari ini ya, dari data yang ada di cloud di sini, misalkan untuk hostnya sama ya. Kalau kita membuat sebuah server itu namanya hostnya atau tuan rumah ya. Tuan rumah itu bisa di remote atau bisa diakses, itu dengan mudah diakses gitu ya. Ya tentunya dengan menggunakan internet tadi. Kemudian dia ubiquitous ya. Service ini dia akan tersedia di mana aja. Itu kita bisa mengaksesnya, bisa ininya di mana saja. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan common divided ya. Sebenarnya hampir mirip seperti ketika kita setup yang tradisional. Kita yang setup manual, kita menyiapkan servernya, kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan servernya, networknya, routernya dan segala macamnya seperti itu hampir mirip. Nah, tetapi di sini seperti inilah ya, seperti seperti udara atau listriknya ya, itu standar seperti itu. Hampir mirip penyediaannya, tetapi yang di sini kita itu sekali lagi kita membayar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Kalau misalkan saya ingin membuat infrastruktur dengan spesifikasi
seperti ini, saya butuh cloud storage, kemudian saya butuh VM jumlahnya sekian, butuh load balancer. Nah, nanti ya itu yang dibayar gitu. Ini, nah ini ada arsitekturnya ya. Ini ada beberapa arsitektur. Misalkan ini ada sebuah lingkungan di industri di mana di sini semua mengakses sebuah resource yang ada di internal di sini. Ini internalnya dia terhubung satu sama lain dengan berbagai macam karakteristik dari perangkatnya. Di sini ada perangkat workstation atau komputer ya, ada laptop, kemudian ada yang mobile seperti itu. Nah, semua layanan-layanan ini nanti sudah akan di handle eh, oleh ini ya, oleh lingkungan yang di situ namanya ada platform as a service di sini. Nah, otomatis di sini nanti akan dipecah-pecah lagi ya untuk bisnis service-nya. Bisnis service-nya di masing-masing bisnis service ini nanti akan ada IT service, layanan IT dari sebuah apa layanan bisnis ini. Nah, ke semua ini ya contohnya misalkan nanti kita akan bahas lebih detail tentang dengan platform as a service ya. Nah, dengan ini kemudian otomatis ini kan butuh namanya infrastruktur ya, infrastruktur dari layan ini. Nah, ini artinya ini level dari industrinya, kemudian ini dari lebih ke softwarenya, dan ini penyedia layanan dari service-servicenya ini. Nah, ini cloud-nya arsitekturnya kurang lebih seperti ini untuk untuk sebagai langkah awal ketika kita mempelajari sebuah cloud arsitektur. Nah, ini misalkan ya, sekali lagi di sini misalkan ada sebuah komputer yang dia terhubung satu sama lain, kemudian komputer ini dia mengakses sebuah server dan ada sebuah aplikasi yang diakses dari komputer di sini. Karena di sini membutuhkan sebuah data, dia akan disimpan ke dalam storage yang senantiasa di request oleh server ini. Oke. Nah, di sini semua semua resource-nya, network-nya, servernya, storage-nya, dia akan dibungkus, akan berada di dalam sebuah cloud ini. Ini terpusat untuk semua konfigurasi resource-nya. Gitu. Nanti kita bisa kapan saja di mana saja kita mengakses atau melakukan konfigurasi layanan-layanan ini, aplikasinya, networknya, servernya atau storage-nya. Dan ini disediakan semua oleh cloud. Nah, untuk network aksesnya di sini ya sesuai yang dibutuhnya apa ya, sesuai yang tuntutan ya, sesuai kebutuhan. Kita misalkan kita beberapa konfigurasi ya terkait misalkan untuk portnya itu kita HTTP tidak menggunakan 80 misalkan, dan hanya bisa diakses menggunakan dari network sekian. Nah, itu ya tergantung kebutuhan untuk melakukan akses network. Selain itu, nah layanan ini dia juga akan up to date ya, akan selalu dilakukan provisioning untuk memudahkan untuk mengetrace ketika ada yang pembaruan, nanti dia akan lebih gampang untuk penyesuaian. Oke. Nah, sedangkan karakteristiknya terkait dengan dengan cloud itu sendiri, dia itu yang jelas ada istilahnya yang paling sering digaung-gaungkan itu terkait dengan scalability ya. Scalability. Artinya eh, ketika ketika cloud itu dia ternyata memang banyak yang menggunakan, misalkan contohnya seperti ini. Di Polynema, kalau untuk
networknya atau resource-nya ketika ada penerimaan mahasiswa baru atau misalkan pas ujian akhir sekolah atau UAS, itu pasti load-nya akan tinggi, ya. Resource-nya pasti load-nya akan tinggi. Beda halnya kalau misalkan dia hari-hari normal. Nah, nah seperti itu kan kita akan susah memprediknya, akan settingnya. Kalau manual, ya kita harus setup dulu. Oh, ketika pas masa penerimaan mahasiswa baru itu ya berarti ini RAM-nya harus dinaikkan ini, harus disiapkan spesifikasi yang lebih tinggi nih, gitu kan, biar tambah kuat. Nah, tetapi kalau menggunakan cloud ini, ya dia tadi kan ada namanya scalability ya. Dia itu bisa disetting kapan dia trafiknya naik, kapan enggak, seperti itu. Kemudian ada namanya resilience computing ya. Di sini resilience computing artinya untuk kadang gini ya, kadang sebuah server pasti suatu saat kemungkinan akan down ya, akan down, baik itu trouble-nya karena misalkan mati listrik, power supply-nya sudah tidak mampu lagi karena terlalu lama. Nah, seperti seperti itu kan butuh ini ya, butuh penanganan ketika ada atau bahkan bencana gitu. Nah, dengan adanya resilient computing ini nanti dia sudah akan disesuaikan karena nanti biasanya ini ada semacam replikasi zona-zona yang bisa kita pasang gitu. Artinya ketika zona A misalkan terjadi bencana alam, zona B itu tidak, dan dia akan secara cepat nanti akan di move semua ininya ke zona B misalkan seperti itu. Kemudian ada apa terkait service oriented tadi ya. Service oriented berarti ya wes yang kita bayar, yang kita butuhkan, kita eh, memilih servis atau layanan sesuai dengan ini, sesuai dengan yang kita gunakan. Oke, ini tadi skill sudah. Kemudian nah, untuk masalah keamanan kita tahu ya, biasanya kalau misalkan dia di cloud artinya data kita itu sifatnya publik dan semua orang memungkinkan bisa melihat data kita. Tetapi dengan menggunakan cloud ini, platform ini memastikan bahwa untuk keamanannya itu otomatis berlapis lah ya. Harusnya sih tidak diragukan seperti itu. Kemudian ada namanya virtualisasi. Virtualisasi itu membuat sebuah ya virtual ya, mesin virtual, berarti bukan mesin beneran seperti ketika kita seperti kita buat eh, apa pakai VirtualBox atau VMware, itu kan tool buat virtualisasi, atau Docker juga virtualisasi. Nah, itu ketika menggunakan cloud itu akan mudah dibuat gitu. Nah, kemudian terkait dengan software-softwarenya tadi, karena eh, dia relatif murah ya, karena terutama software yang umum ya, yang umum digunakan, karena biasanya mereka sudah menyediakan ini menggunakan marketplace ya. Nah, marketplace yang bisa senantiasa digunakan. Tadi ya sifatnya ada yang bisa berbayar, ada yang enggak. Oke. Nah, ini dan yang paling esensial, ada beberapa yang paling esensial ini ya di dalam sebuah apa cloud computing ini, dia itu rapid elastic ya, artinya sangat cepat untuk disesuaikan tadi. Misalkan ketika akan dilakukan scale up atau scale down ya, akan di-upgrade hardware-nya atau akan ditambah lagi akan ditambah lagi mesinnya, ini akan bisa secara cepat dilakukan. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa model yang yang sering terdengar ya, ada software as a service, ada platform as a service, dan yang terakhir itu namanya infrastruktur as a service, atau banyak disingkat dengan SaaS, PaaS, atau IaaS.
Nah, software as a service ini misalkan di sini sebuah apa ya? Ketika kita biasanya kan begini ya. Ketika kita membuat aplikasi besar, nah aplikasinya itu nanti bisa di bisa disewakan ya. Itu bisa disewakan oleh oleh customer ya, oleh customer. Nah, misalkan kalau di sini apa software ini ya sebagai layanan penyedia aplikasi gitu. Di sini bisa contohnya seperti ini di sini dalam satu cloud infrastruktur di sini terdiri dari ini ya, satu kelompok software as a service atau di dalamnya juga ada yang modelnya software as a service di sini. Artinya dia itu menyediakan aplikasi lah ya, menyediakan aplikasi. Misalkan kita membuat software kasir ya, misalkan yang paling sederhana misal buat kasir. Ini misalkan kita membuat sebuah software kasir, kemudian kasirnya ini nanti kita akan deploy ya, akan kita install di server ya. Kita akan install di server misalkan. Nah, nanti kalau kalau misalkan ada toko yang melakukan sewa, menggunakan aplikasi kasir, ya dia akan melakukan sewa. Nah, toko ini tidak perlu menyediakan hardware-nya. Itu enggak. Ya, maksudnya kalau hardware untuk kebutuhan aplikasi ya, untuk menjalankan iya, tapi kalau untuk kebutuhan aplikasi misalkan butuh servernya, kemudian butuh networknya seperti apa itu toko ini nggak perlu tahu seperti itu. Jadi dia cukup nanti membayar langganan, misalkan sebulan berapa, setahun berapa gitu. Kemudian toko itu dikasih akun ya, dikasih akun, dia sudah bisa menggunakan aplikasi kasir. Ini tokonya ini dia tinggal menggunakan gitu. Kalau data-datanya ya data-datanya ada di sini semua. Data-datanya bukan di lokalnya toko ini. Oke, ini software aset artinya eh, apa? Software kasir ini software ya yang menyediakan aplikasi. Perangkat lunak yang menyediakan aplikasi. Nah, ada namanya ini ya, ini yang sering 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 kita gunakan yaitu namanya ada platform as a service. Ya, berarti di sini untuk mendeploy sebuah konsumen dengan membuat sebuah aplikasi. Contohnya yang paling sederhana di sini ada aplikasi Google ya. Google ini kan banyak sekali layanan-layanannya. Layanan-layanan ya seperti Google Drive, Google Meet dan segala macamnya. Gitu. Nanti apa si consumer konsumen ya udah tinggal nanti menggunakan layanan-layanan ini atau yang dari Windows Azure misalkan juga apa istilahnya yaitu platform as a service. Di sini banyak sekali apa produk atau service yang disediakan oleh Google atau Windows atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada infrastruktur as a service. Di sini berarti dia itu akan menyewakan pengolahannya, kemudian dia akan sebenarnya yang di sini juga ada juga ya. Google juga punya punya infrastruktur juga. Nah, tetapi yang di sini ya kalau yang infrastruktur dia itu akan menyewakan tadi pengolahannya seperti apa, storage-nya, kapasitasnya untuk melakukan komputasi gitu. Kalau ini enggak. Kalau ini cukup software yang menyediakan aplikasi sebagai aplikasinya. Kalau ini customer dia akan menciptakan sebuah aplikasi misalkan contohnya Google gitu. Nah, kemudian kalau yang infrastruktur as a service ini dia akan menyewakan pengolahannya seperti apa, storage-nya seperti apa ketika kita akan membangun sebuah aplikasi. Kalau di aplikasi Google dan segala macamnya, kita kan nggak perlu tahu, kita nggak perlu menyewa processingnya, tapi kita ya memanfaatkan software-software yang disediakan oleh Google ini. Google juga punya. Kalau ini ada AWS, kemudian ada Rackspace, sebenarnya ada lagi namanya GCP ya, Google Cloud Platform seperti itu dia juga infrastruktur as a service. Oke.
Nah, kalau ini kaitannya dengan ini ya, dengan apa? eh, Istilahnya itu ini apa ya? Maturity atau kematangan ya dari model software as a service di sini. Di sini. Nah, misalkan contohnya tadi, misalkan kita punya sebuah aplikasi ya, kita sebuah punya aplikasi, ini kita punya sebuah aplikasi, kemudian ini adalah ada tenannya atau atau apa ya kalau istilahnya itu ini mungkin apa ya penyewa lah ya konsumen lah ini bisa dikatakan konsumen. Nah, misalkan seperti ini kita punya software kasir tadi ya. Kita punya software kasir, kemudian ada toko yang menyewa, maka kita akan buatkan instance-nya. Kita buatkan instance-nya, di sini juga akan dibuatkan. Gitu. Tapi ya sekali lagi ini ya aplikasi kasir yang dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan dari tadi dari tenannya, dari konsumennya gitu. Jadi dia ada spesifik aplikasi kasir, kemudian nanti ada toko yang menyewa, ya sudah akan dibuatkan servisnya. Ininya apa image instance-nya. Itu berarti instan dari kasir ini. Ini aplikasi ya. Instan ini aplikasi. Ya aplikasi kasir sesuai konfigurasi. Di sini kan ini ya apa satu level ini, satu level ini konsumen itu nanti akan dibuatkan per customer ininya. Kemudian yang selanjutnya di sini dia itu bisa dikonfigurasi ya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Atau dia juga bisa dikonfigurasi itu ini ya, multi tenant. Artinya kalau misalkan bisnis prosesnya sama, modelnya sama, itu berarti nanti disamakan. Oke. Nah, dan dia juga bisa di scalable ya. Artinya bisa diperbesar kemampuannya misalkan atau ditambah lagi seperti itu. Nah, ini yang kalau misalkan di scale gini ya, berarti ditambah misalkan. Kalau ini di sini ada load balancer itu berarti tujuannya apa? Load balancer ini dia itu sebagai pintu masuk. Dia itu tahu instan-instan yang dia loadnya masih tinggi, masih rendah dia tahu. Oh, kalau misalkan di sini loadnya masih di sini misalnya loadnya tinggi, di sini loadnya tinggi, kan nggak mungkin di loadnya tinggi ini dikasih tas terus. Maka butuh load balancer. Nanti dia tahu, oh di sini apa loadnya rendah loh atau low, maka sama load balancer nanti diarahkan, oh sini nih ada request dari tenan 1, tenan 2 atau 3, oh sini nih yang butuh yang lagi low resource-nya, tidak banyak yang diproses gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum dilanjut? Oke. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya antara SaaS dari sisi layernya. Ini ada application platform, server platform, storage platform. Nah, di sini misalkan contoh dari application service ini ada Google, yang paling sering ya ini ya, aplikasi Google, kemudian ada Quick Online, kemudian ada Zoho yang untuk mengkolek tanda tangan yang paling atau Cisco gitu ya. Itu. Ini software as artinya penyedia layanan software.
Kemudian untuk yang aplikasi platform di sini, ini contohnya atau PaaS tadi, ada Google API Engine, Musuh, kemudian ada Engineer, Facebook, ada Heroku, kemudian ada AWS juga. Ini aplikasi platformnya. Nah, sedangkan untuk server platformnya ini semua ini layanan ini ya, layanan server ya, layanan server untuk membuat sebuah server atau sering istilahnya untuk membuat eh, image atau instan. Ada 3 tera, EC2, slash host, Google dan segala macamnya, tapi yang sering terdengar ini ya, Elastic Cloud Compute atau disingkat EC2. Ini punyanya AWS. Sedangkan platform yang menyediakan storage ini ada S3, ada Dell, ada Apple. Sekali lagi ini S3 juga storage ya, seperti Google Drive. Jadi kita nyimpan folder di dalam platform storage. Ini juga punyanya AWS. Oke. Nah, ini ada beberapa ini layernya tadi ya, untuk service-nya, kemudian application-nya sampai development. Ini dia akan fokus ke dalam sebuah aplikasi. Gimana caranya untuk OAuth misalkan. OAuth ini kan digunakan untuk ini ya, untuk security ya. Biar aplikasinya kita bisa bisa dikasih izin untuk berkomunikasi, berinteroperability, maka menggunakan OAuth misalkan. Atau Google Map. Google Map ya untuk map ya. Gitu. Nah, atau ini yang basisnya aplikasi di sini ada sebuah aplikasi perangkat lunak yang berbasis cloud yang dibutuhkan ya dilakukan instalasi juga di offline ya di komputer kita. Misalkan ada ya apa aja ya Google aplikasinya, kemudian ada Microsoft juga seperti itu. Oke, ini untuk proses development di sini berarti yang digunakan untuk agar lebih mudah melakukan proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Ada platformnya, sedangkan platformnya di sini tadi ada EC2 punyanya Amazon, kemudian ada dari sisi storage. Storage ini berarti kaitannya nanti dengan penyimpanan data yang basisnya cloud, misalkan di S3 tadi, atau yang hosting juga ada. Ini dari semua ini kaitannya nanti dengan infrastruktur. Kalau ini nanti kaitannya dengan sebuah fokusnya sebuah aplikasi. Nah, ini karakteristik dasar dari sebuah cloud ya. Karakteristiknya nih, artinya di sini yang pertama kita itu nggak perlu tahu dalamnya cloud, infrastrukturnya seperti apa, ininya seperti apa, itu nggak perlu tahu. Yang jelas kita hanya bisa karena ini dia di layer dalam ya, infrastruktur kita tidak perlu tahu, tapi biasanya mereka itu menyediakan sebuah API atau application programming interface yang bisa dimanfaatkan untuk mengakses struktur tersebut. Itu kita tidak perlu tahu banyak ya dalamnya seperti apa. Yang kedua itu dia tuh fleksibel dan elastik ya. Tadi misalkan ketika loadnya tinggi, loadnya rendah, kita bisa dengan gampang meng-scale up. Kita bisa menambah resource-nya, mengurangi resource-nya dalam keadaan tertentu, kita akan dapat dengan mudah gitu ya. Kemudian kita kita bayar ya apa yang kita gunakan, apa yang kita butuhkan. Gitu. Tidak contohnya misalkan yang tradisional. Misalkan kita beli server speknya tinggi gitu. Kadang di sebuah sistem kan ada yang dia peaknya atau dalam seasonnya itu season tinggi, season tinggi misalkan ya, kalau di toko online itu biasanya ada WIB atau program-program yang lain, nah pasti itu loadnya nanti akan tinggi. Kalau server speknya tinggi cocok, tetapi kalau misalkan server speknya tinggi atau atau kita menyiapkan sebuah server yang spesifikasinya tinggi untuk ngolah yang rendah, ya nanti sayang.
dia akan ada yang idle. Nah, dengan menggunakan ini ya enggak gitu. Dan dia modelnya selalu on, kemudian dimanapun dan kapanpun ya. Oke, tadi ini sudah untuk untuk aplikasinya itu transparan ke pengguna dan kita bisa membuat dengan berbagai cara tadi ya, misalkan yang sudah produk-produk yang branded ternama atau misalkan dari open source juga nggak masalah. Ya artinya di sini kita bisa mengkombinasikan server-server yang ini menggunakan software-software yang open source atau misalkan dikombinasikan juga nggak masalah. Oke, nah ini tadi ya eh, software as a service di sini tadi adalah sebuah model eh, apa pengembangan perangkat lunak yang hostnya itu disediakan oleh service provider untuk ke konsumen. Tadi misalkan ada sebuah aplikasi kasir, ya calon konsumennya atau tenannya tidak perlu menyediakan infrastrukturnya, nggak perlu, tapi dia cukup ya berlangganan dengan kasir itu. Nanti dia akan di-create-kan instansinya. Nah, di sini tentunya dia harus menyediakan sebuah ini ya, support atau maintenance agar agar tenannya tadi dia tuh sudah artinya dia cukup menggunakan wis gitu aja. Nah, ini juga nanti bisa kondisi ini nanti bisa digunakan di PAS atau di YAS ya untuk ini untuk yang SAS ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat terkait dengan apa namanya virtualisasi gitu. Sesuai dengan judulnya bahwa virtualisasi ini adalah ya abstraksi. Dia tidak nyata, tetapi kita bisa melakukan eksekusi ya. Akan kita bisa melakukan secara eksekusi secara dinamik. Ya tentunya eh, ketika sudah diauthorize atau sudah diizinkan ya untuk ininya. Nah, di sini untuk lingkungan yang ada di sini ya misalkan eh, apa masing-masing kuota atau daya tampung dari sini misalkan ada CPU-nya atau memori yang dibagi berapa. Nah, itu akan kita definisikan. Atau terkait dengan software konfigurasinya nanti dia akan disediakan oleh OS-nya. Nah, itu untuk implementasinya dari sebuah virtual mesin. Sekali lagi ini abstraksi ya, berarti tidak ada bentuk nyatanya dan dia itu abstraksi tapi sebuah mesin gitu. Contohnya misalkan ketika membuat sebuah mesin di VirtualBox atau VMware itu bisa. Nah, itu virtualisasi gampangnya seperti itu. Artinya sebuah abstraksi tapi dia ya sebuah mesin, host mesin fisik pada umumnya. Nah, di sini ada istilahnya hypervisor ya, hypervisor ada hard disk. Nah, misalkan kita membuat sebuah virtualisasi, misalkan seperti ini. Ini dalam satu mesinnya kita, laptopnya kita nanti bisa membuat sebuah virtualisasi seperti ini. Kita bisa mencoba beberapa OS, sistem operasi di dalam mesin kita, di dalam laptop atau komputer kita. Oke, ya. Aplikasi dan OS-nya bisa dipisahkan di sini. Tetapi untuk hardware-nya karena karena dia di dalam sebuah fisik ya, dia tetap menggunakan hardware yang itu gitu ya. Kalau misalkan di sini tidak dikonfigurasi nanti dia akan menggunakan hardware yang existing. Ini juga artinya hardware-nya jadi satu. Kemudian untuk aplikasi dan OS-nya itu terpisah. Oke. Oke, untuk
untuk infrastruktur API-nya dia juga bisa terlihat ya di sini ya untuk ininya infrastrukturnya. Nah, itu konsepnya virtualisasi seperti itu. Kemudian kita ada namanya virtual machine ya. Virtual machine atau mesin virtual, ya kita bisa diizinkan untuk membuat sebuah ini multiple virtual machine yang dijalankan dalam satu mesin. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah dalam satu mesin, kita akan meng-create sebuah beberapa VM dalam satu physical mesin kita, laptop. Nanti dia akan terpisah ya. Konfigurasi yang ada di yang warna hijau ini nanti akan terpisah dengan ini, dengan yang ada di warna ungu. Tetapi dia itu bisa saling berkomunikasi. Kalau kita nanti konfigurasi ini bisa saling berkomunikasi. Nah, ini hardware-nya dia akan digunakan secara bersama-samaan. Ya, akan digunakan bersama-samaan. Nah, ini contoh-contoh dari virtual machine monitor atau hypervisor ini atau layanannya itu bisa VMware atau VirtualBox juga bisa. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan atau keuntungan dari cloud computing ini? Cloud computing ini tuh ya memudahkan para perusahaan dan aplikasi sehingga mereka itu sudah tidak fokus ke infrastruktur. Dia akan dibebas tugaskan dari infrastruktur. Sehingga ya infrastrukturless ya. Sekarang kan banyak ya kantor-kantor yang ternyata dia kantor tetapi model kerjanya itu menggunakan coworking space. Gitu. Jadi semua layan-layan itu menggunakan cloud. Sekali lagi ketika kita menggunakan cloud infrastruktur, kita akan membayar apa yang kita butuhkan, apa yang kita gunakan. Contohnya tadi, misalkan ketika di Polinema sedang sedang penerimaan mahasiswa baru, itu kan butuh butuh komputasi yang tinggi. Kalau butuh komputasi yang tinggi ya tentunya harus butuh ini ya, butuh butuh hardware. Nah, itu bayarnya mahal, tetapi ketika nanti dia sudah idle lagi, ya nanti bayarnya nanti lebih murah. Nah, ini yang bisa dirasakan oleh klien, dia bisa eh, apa? Bisa menyimpan datanya pada platform seperti ketika kita menyimpan di PC desktop atau laptop gitu ya. Mereka juga bisa memasang aplikasi pada sebuah cloud. Sehingga aplikasinya kita nanti bisa ya jelas mengolah data atau melakukan proses-proses yang ada. Nah, ini ada beberapa ini ya, ada yang bisa dimanfaatkan dari source cloud ini. Tadi bisa menggunakan skalabilitas yang tinggi ya, bisa scale up atau scale down, bisa dengan mudah mesinnya di upgrade atau ditambah mesinnya akan dengan mudah. Nah, kita bisa mengakses dari manapun atau kapanpun melalui browser. Nah, ini tadi dia lebih cepat di skalabilitasnya. Nah, ini yang menjadi big deal ya, tentunya yang menjadi keuntungan utama. Nah, concernnya adalah ya tadi ada namanya performance. Kira-kira karena ada banyak sekali layanan seperti ini, kita harus tahu nih performanya seperti apa. Kemudian ada terjangkau enggak nih untuk reliability-nya, dan ada SLA. SLA itu apa? Kayak agreement ya, service service layan agreement, artinya misalkan gini. Oh, misalkan ketika itu bisa menawarkan, bisa agreement-nya gimana? Oh, ini 24 jam 20 jam non-stop gitu ya. Bisa menjamin itu enggak gitu. Itu SLA seperti itu. Ada kontrol datanya, kemudian ada privasinya, security-nya seperti apa. Ini yang menjadi concern ketika kita akan menyewa atau menggunakan layanan cloud.
Oke, nah ini ada beberapa layanan yang bisa dicoba ya. Misalkan ada Amazon Web Service dari Sun Microsystem yang paling ini yang sekarang masih hype juga ya, ada Amazon Web Service. Sebenarnya masih banyak juga. Nah, ini beberapa layanan dari infrastruktur ya. Infrastruktur dari sisi storage, compute, service management atau dari cloud cloud softwarenya. Ini beberapa yang ditawarkan ya. Contoh storage untuk penyimpanan Amazon punya S3, kemudian compute untuk mesin atau server dia punya EC2 dan yang lainnya. Oke. Nah, ini terkait dengan cloud storage. Cloud storage sebenarnya sama seperti penyimpanan di cloud ya. Penyimpanan di cloud artinya kadang sebuah aplikasi web itu storage-nya atau statik filenya itu belum tentu berada di servernya itu, tetapi bisa saja storage-nya itu ada di storage yang lain. Nah, dengan layanan cloud itu ternyata menyediakan ini ya, menyediakan ini. Nah, misalkan di sini ini ada cloud, ada servernya ada di EC2, kemudian dia juga bisa penyimpanannya nanti disimpan di S3. Jadi ketika dia akan ini lebih ke ini ya, lebih ke penyimpanan file ya, bukan database itu beda. Nah, nanti ketika dia jalankan softwarenya, nanti dia akan ngeload datanya di S3 gitu. Oke, contohnya lagi misalkan contohnya, nah ini contohnya ya. Ini ada contoh ininya, contoh layan dari S3 tadi, storage jenisnya S3 di Amazon. Dia ya unlimited storage ya, dia sangat besar sekali penyimpanannya. Nah, ini biaya yang bisa dikeluarkan ketika kita membayar sebuah storage ya. Ini artinya 0,20 ini per gigabyte dari data transfer. Artinya ketika nanti ada lalu lintas data di situ ya, per gigabyte ini harus membayar 0,20 dolar. Itu. Dia kalau per bulan per gigabyte-nya itu 0,15. Oke. Kemudian kalau dia misalkan langsung 1 terabyte dengan kira-kira downloadnya sekian selama 24 jam, dia 200 dolar. Itu contohnya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, tadi itu layanan-layanan yang disediakan oleh, contohnya ini AWS, sebenarnya banyak ya, tapi model-modelnya seperti ini kalau di cloud storage, ini cloud storage ada S3 kalau di Amazon. Yang di lain saya rasa sih harusnya ada itu standar. Kemudian ada namanya untuk masalah iya. Oh, astagfirullah. Oke, sorry. Makasih, Mbak. Nah, kembali lagi. Ini adalah salah satu layanan yang disediakan oleh layanan cloud, yaitu S3. S3 ini memang spesifik, dia yang punya adalah AWS atau Amazon Web Service. Nah, tapi di platform yang lain, karena ini standar ya untuk storage harusnya sih ada. Itu. Kemudian ada namanya EC2 atau namanya Elastic Compute Cloud. Ini juga istilah ini punyanya AWS. Tapi pasti adalah yang lain juga ada. Misalkan Google Cloud Platform atau Oracle Platform, pasti nanti akan ada model layanan seperti ini. Misalkan di sini ini akan kita bisa seakan cepat sekali ya, adaptable
ketika kita akan membuat instance, membuat PC 1 sampai 100 dalam hitungan menit misalkan, gampang gitu. Kita set spesifikasinya apa. Nah, ini akan sangat cepat ya, akan sangat cepat. Nah, ini kita bisa juga ini bisa memilih ya apa-apa yang di ininya, yang dikonfigurasi. Nah, di sini ini beda dengan VM ya, dengan VM ketika kita nge-create di di lokal. VM kan dia tadi kalau kita lihat arsitekturnya kan dia ngikut ini ya, ngikut di. Nah, ini nih misalkan. Nah, kan hardware-nya kan ngikut ya. Kita misalkan membuat sebuah OS, kemudian hardware-nya itu nanti ngikut host-nya, ngikut fisiknya. Ini juga nanti ngikut ini. Kalau di sini, kalau di eh oke, kalau yang di tadi mana slide berapa nih tadi? Amazon. Nah, kalau di compute ini dia itu enggak, dia independen seperti itu. Ya ketika kita seperti punya laptop atau punya server gitu. Nah, nanti kita bisa milih. Dan ini juga bisa dengan mudah untuk dilakukan migrasi ya. Pindah dari host satu ke host yang lainnya. Sedangkan untuk sistem operasinya yang bisa dipilih, yang bisa digunakan ini macam-macam. Ada Linux pun nanti banyak sekali variannya. Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint atau yang lainnya juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan ada manajemen konsolnya atau dashboardnya ketika kita memilih layanan S1, tinggal klik, nanti kita pilih layanannya apa. Nah, ini adalah ininya standar atau modal awal yang dimiliki oleh S1 ini. Oke. Nah, kita dari S1 ini kita bisa apa? Bisa ngeload atau bisa memanggil ya, dipanggil dari ini dari S3. Kalau S3 ini tadi storage ya. Dari storage kita nanti bisa panggil storage kita, data kita ke S3 dari atau juga bisa booting atau kita bisa menyalakan image kita yang ada di S3 nanti menggunakan web service. Tentunya karena ketika kita membangun sebuah aplikasi atau layanan kan biasanya dia butuh port tertentu ya. Misalkan kalau HTTP itu berarti portnya 80. Kemudian ada HTTPS misalkan 443 misalkan. Atau kita bisa define sendiri portnya yang kita gunakan terserah kita. Nah, itu harus diekspos, harus bisa dikonfigurasi di sini, di EC2 tadi. Oke. Nah, sedangkan untuk melakukan koneksi ya, kita itu biasanya lewat SSH. SSH ini biasanya udah default, dia otomatis terbuka atau di port 22 ketika kita membuat sebuah image. Kemudian kita juga bisa ya menjalankan sebuah aplikasi di server kita, EC2 kita. Oke, ini ibaratnya adalah ya mesin kita ya, ini mesin kita EC2. Oke. Nah, kemudian untuk kesempatan dan ini ya, challenge-nya ya. Nah, karena banyak sekali cloud yang di kesempatan yang bisa kita yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kita itu bisa mengaktifkan servis atau layanan tanpa harus tahu di dalamnya infrastrukturnya seperti apa gitu. Ya udah, kita fokusnya di bisnis proses kita concernnya itu di kebutuhan kita tidak perlu tahu di dalamnya itu infrastrukturnya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Hardwarenya di mana, itu nggak perlu tahu ya. Kemudian biasanya cloud computing ini biasanya ini sudah ada kategorinya ya. Misalkan kantor-kantor yang
startup yang dia baru atau rintisan, dia bisa membeli sesuai dengan kemampuan finansialnya. Nah ya, itu bisa seperti itu. Karena kalau startup itu kan ini ya biasanya ya karena baru dia harus harus membuat rintisan, harus membuat modalnya. Dia kalau misalkan nanti harus dipusingkan lagi dengan infrastruktur dan segala macamnya, effortnya nanti akan terpecah lagi. Tetapi ya dia lebih fokus di bisnis ke depan seperti apa. Oke, kemudian ada ini sekali lagi ya, cost-nya nanti dia akan berdasarkan kebutuhan. Kalau dia kebutuhannya banyak ya bayarnya mahal. Kalau dia kebutuhannya sedikit yang bayarnya murah gitu. Nah, kemudian vendor atau service ini dia dia juga menyediakan ini ya, menyediakan eh, apa artinya eh, ini disuruh bayar lah ibaratnya seperti itu. Disuruh bayar ketika tadi infrastrukturnya sudah launch atau sudah established atau sudah eh, ini sudah jalan lah sebagai revenue mereka gitu. Nah, yang selanjutnya ini datanya, aplikasi kita, apapun itu, dia akan disimpan ke dalam sebuah eh, disimpan ke dalam sebuah cloud, disimpan di dalam sebuah cloud. Tetapi kita kapan saja bisa mengakses ya, tentunya dengan layanan remote ini dari mana aja. Gitu. Oke. Nah, ini masih kaitannya dengan dengan opportunity dan challenge yang akan ada di sana. Sekali lagi di sini dengan menggunakan layanan cloud tentunya kita ya akan ketergantungan ya, tergantungan dengan ininya tadi, dengan layanan cloud-nya tadi, tetapi itu ada batasan yang fleksibel ya. Misalkan di sini seperti Google ada IBM, dia itu ya memonopoli ya. Google itu semua aplikasi-aplikasi di ini sama Google Internet. Atau yang IBM, IBM kan terkenal dengan produk-produknya ya yang branded seperti itu. Oke, ada juga ya yang menggunakan super komputer ya untuk melakukan komputasi yang lebih cepat gitu. Nah, kemudian yang menjadi isu adalah di sini adalah masalah keamanan. Karena datanya kita itu nanti akan di-share, di publik, di internet, keamanannya itu gimana? Bisa dipastikan nggak ininya data kita aman, tidak ter-share atau tidak bisa dilihat dengan yang lain. Itu ini yang ini harus clear terkait dengan servisnya. Itu. Kemudian selain itu kaitannya dengan kebijakan aksesnya. Sekali lagi ya, karena data kita di publik, ya harus tidak semua orang bisa mengaksesnya. Atau di perusahaan, ya harus ada rule-rule-nya. Kalau misalkan ada data perusahaan, misalkan yang bisa mengakses itu ya hanya direktur atau direksi, level-level manajerial gitu, harus ada itu. Oke, ini cara mengaksesnya gimana. Kemudian nanti ketika ada isu nanti ternyata datanya hilang itu gimana. Nah, ini adalah isu-isu terkait dengan kebijakan akses data. Nah, keuntungannya tadi tentunya kita bisa membuat sebuah komputer yang lebih ini ya, yang lebih murah. Kita tidak butuh eh, kita tidak perlu menyediakan listrik atau butuh komputer yang dengan harga yang mahal untuk bisa menjalankan cloud computing kita gitu. Karena dia web based ya. Kita langsung masuk aja ke browser, nanti bisa diakses. Ya semenjak adanya aplikasi yang ada di cloud ya kita tidak butuh server desktop yang secara fisik ada itu tidak perlu lagi gitu. Itu ya
karena tadi ya kita hanya butuhnya web browser untuk mengakses, ya harddisknya tentunya ya akan sangat kecil ya space-nya, karena ya butuh buat apa, memorinya juga nggak butuh banyak, yang penting eh, apa ya mungkin kalau memori boleh banyak ya, karena ketika kita buka banyak browser itu pasti butuh memori yang agak besar. Dan tapi faktanya di sini ya kita sudah tidak ada lagi penyimpanan di CD atau DVD drive gitu. Oke, nah ini ada beberapa hmm, apa yang bisa diimprove ya performanya. Misalkan di sini untuk beberapa program yang dia butuh melakukan komputasi yang tinggi, nanti akan kita bisa secara gampang untuk melakukan upgrade atau melakukan scaling. Dan untuk melakukan ini booting, untuk restart ini ya hanya lewat web base tadi. Itu oke. Itu beberapa keuntungan dari cloud computing. Intinya di sini untuk yang software biasanya sudah disediakan oleh penyedianya atau cloud-nya tadi ya. Kita pilih aja nanti software-software eh, yang free tier ya, yang memang kita boleh manfaatkan, silakan dimanfaatkan. Dengan begini tentunya kita nanti untuk urusan cost-nya atau biayanya dalam software itu tentunya akan lebih murah atau rendah. Nah, selain itu juga di layan cloud ini dia instant software update ya. Akan ada notifikasi misalkan dia ada update atau itu, dia akan langsung dilakukan update via web base tentunya. Oke. Ini dokumennya juga karena secara ini kan sama ya. Secara sama, hanya dia lokasinya nggak tahu ada di mana, tetapi dalamnya softwarenya itu sama, sehingga ya dokumen-dokumen apa aja ya sangat dengan mudah di manage gitu. Oke, ini juga, nah storage-nya tadi ya, storage-nya dia unlimited ya, besar sekali ya. Mungkin kalau sekarang itu 1 terabyte harddisk itu sudah besar, tetapi kalau di cloud ini sudah sampai ratusan petabyte gitu. Nah, ini masih keuntungan juga ya, kita bisa melakukan peningkatan data untuk reliability-nya bisa diakses dari mana saja, tidak seperti desktop ya. Ketika datanya ada di desktop itu, nanti kita susah ini untuk mengakses data tersebut, untuk mengakses bersama-sama pasti akan susah. Bahkan bisa crash nanti, baik itu komputernya atau aplikasinya gitu. Oke, ini masih kaitannya dengan layanan ya. Dokumen akses tadi nggak masalah ya, tadi ketika dokumen itu diakses dari mana-mana aja, siapa aja yang akses secara bersamaan. Kemudian untuk update-update yang terakhir juga nanti akan selalu tersedia. Oke, nah tadi untuk melakukan sharing ya, antara kolaborasi antar grup itu nggak masalah. Oke, nah dan dia juga tidak bergantung dengan perangkat ya. Yang penting intinya adalah terkoneksi dengan internet. Nah, tetapi kerugiannya adalah, sekali lagi, karena ini cloud computing berarti dia harus membutuhkan apa? Ya butuh internet. Kalau misalnya di daerah yang terpencil, wah ini tidak memungkinkan. Karena ini ya adalah modal dasarnya ya, gitu. Kalau misalkan kita connect internet ya kita bisa mengakses dokumen-dokumen yang kita miliki. Tapi sekali lagi, kalau misalkan dia tidak bisa terkoneksi ke internet, ya tentunya ini akan menjadi masalah yang besar ya untuk untuk cloud computing itu sendiri. Sedangkan di sini ya ketika internet koneksinya mati,
ya kita tidak bisa bekerja ya, karena semua semua apa datanya di berada di cloud tadi. Oke, nah tadi kalau misalkan koneksinya juga rendah, kita butuh ini ya, tentunya akan mempengaruhi performa dari apa layanan cloud yang kita buat. Oke, ini oke. Tadi ini kebanyakan sih intinya kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan koneksi internet, karena internet ya tadi ya modal modal awal, modal dasar ketika mau membangun sebuah layanan cloud. Nah, kita ini nggak tahu ya di sana model-model apa model pengalaman datanya seperti apa. Apakah sudah dipastikan bahwa data kita itu aman atau enggak? Bagaimana untuk melakukan pengamanan tersebut seperti itu? Ya mereka memang kadang bilangnya, oh ini sudah apa? Sudah terenkripsi, sudah ada security dan segala macamnya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya dalamnya seperti apa. Nah, kemudian dapatkah seorang user ini yang unauthorized, yang tidak diizinkan, bisa mengakses data kita? Nah, itu jadi pertanyaan. Oke, nah data juga kaitannya dengan apa dengan kehilangan data, apakah ada backupnya, seperti apa model backupnya? Nah itu ada jadi pertanyaan. Oke, nah ini contoh-contohnya ya. Apa? Karena karena kadang protokolnya itu tidak standar ya antara penyedia cloud satu dengan yang lainnya. Nah ini juga ketika kita ganti layanan cloud, kita harus belajar lagi nih seperti apa ini protokolnya, cara komunikasinya seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian untuk kedepannya itu ini, untuk kedepannya adalah ya akan banyak sebuah aktivitas yang dia terpisah ya seperti sekarang ini. Sekarang ada pandemi. Nah, ini kalau misalkan tidak menggunakan layan-layan cloud ini tentunya akan masalah. Sehingga dengan adanya ini tentunya akan memudahkan ya yang seperti yang sekarang. Kemudian ada namanya grid computing ya. Ini masih menjadi apa riset yang sebelumnya, yang pendekatan-pendekatan yang tentang terpusat seperti itu. Ya tentunya apa dengan cloud itu juga sebagian orang itu ada kendala ya. Ya harus butuh internet. Kemudian sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu internetnya masih kurang merata di semua daerah, sudah terjangkau atau belum. Nah, seharusnya nanti yang software-software tadi yang open source itu ya kita bisa melakukan install di sistem kita. Oke, mungkin itu untuk apa? Untuk sesi kali ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita nanti ini, sebelum kita hand on lab mingguannya.